Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua yaitu berbagai macam kenikmatannya, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan ampunan. Karena seorang hamba manakala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, di situ memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia masih termasuk orang-orang yang banyak memiliki dosa. Maka dengan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita semua. Ini yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu kita sudah termasuk orang-orang yang baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan yang penuh dengan berkah ini. Allah inginkan kebaikan kita semakin bertambah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah kebaikan kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada uswah kita, suri toladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-8 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu nikmat yang sangat agung. Menyebutkan suatu nikmat yang mana nikmat tersebut patut kita syukuri. Nikmat tersebut patut kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya yaitu ainain, kedua mata, wa lisanan wa syafatahin, dan lisan dan kedua bibir. Maka tentunya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita semua diberikan nikmat tersebut, yaitu Allah berikan nikmat mata kepada kita semua sehingga kita pun bisa melihat. Andai kata Pak Bu, kita lahir tanpa mata, bayangke, kita nggak akan bisa milih mobil yang bagus. Mobil yang jelek pun kita anggap bagus karena kita tidak bisa melihat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
memberikan nikmat mata ini agar kita bisa melihat dengan sempurna. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berupa lisan agar kita bisa berbicara. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tambahkan, yaitu syafatain. Allah memberikan nikmat menciptakan dua bibir sebagai penutup lisan kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kedua kelopak mata untuk melindungi mata kita. Coba andai kata kita diciptakan Allah punya lidah, punya gigi, tapi nggak punya bibir. Yakin kita jalan siang pakai motor kering gigi kita, Pak? Oh, nggak kering saja kita kadang basahin sendiri ke heel. Atau yang kedua, kita diciptakan mata tapi tidak diberikan kelopak, mata kita pasti melotot terus. Pasti yang terjadi apa? Mata kita akan merasakan hal yang sangat pedih. Maka tentunya dua nikmat tersebut merupakan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semua. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah sepantasnya bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat lisan dan juga mensyukuri nikmat kedua mata. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Maka di antara caranya kita mensyukuri nikmat tersebut yaitu menggunakan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kita harus menjaganya dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Maka barang siapa yang bisa menjaga kedua nikmat tersebut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan buah manis menjaga lisan. Kalau Pak Tamir tadi temanya menjaga lisan, kita tambah buah manis menjaga lisan. Di antara buah manis yang pertama, bagi orang-orang yang mau menjaga lisan, yaitu menjaga lisan adalah sebab diampuni dosa-dosa. Dan sekaligus menjaga lisan itu merupakan apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita semua. Di antara buktinya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71. Di dalam surat Al-Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Insyaallah kita semua juga sudah hafal. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang sadida, yang benar. Maka di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua, memanggil kita semua dengan panggilan yang sangat indah, wahai orang-orang yang beriman.
Yang namanya Pak Bu, kita mendapatkan panggilan, pasti hal yang wajib bagi kita apa? Memenuhi panggilan tersebut. Apalagi yang memanggil adalah zat yang menciptakan kita. Apalagi yang memanggil adalah zat yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan keluarga kepada kita, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bedanya, andai kata kita dipanggil, Pak, katakan jenengan jadi polisi dipanggil atasan. Ketika kita menjadi polisi dipanggil atasan kita, pasti jawabannya apa? Siap laksanakan gitu. Atau kita jadi TNI junior gitu, dipanggil atasan kita juga sama. Ketika dipanggil langsung jawabannya siap laksanakan. Kalau Allah yang memanggil pasti jawabannya apa? Sunnah apa? Atau wajib? Pasti itu yang akan terbenak. Kalau itu perkara wajib pasti kita lakukan. Kalau itu perkara sunnah pasti kita tinggalkan. Kalau polisi yang manggil tidak pernah membedakan mana yang sunnah mana yang wajib. Padahal polisi itu yang ngasih ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini juga sebagaimana hadis dari sahabat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla ya'muruni an amurakum an tattaqullah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku agar aku memerintahkan kalian untuk apa? An tattaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Wa an taqulu qaulan sadida. Begitu pula agar kalian apa? Mengucapkan ucapan yang benar. Maka qaulan sadida di situ kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang disebut dengan qaulan sadida yaitu perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang tidak bengkok, dan perkataan yang tidak menyimpang. Maka ketika orang yang beriman kemudian dia bertakwa, kemudian dia berucap dengan ucapan yang benar, maka yang terjadi apa Pak? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki bagimu, yaitu a'malakum, amal-amal kalian. Kata para ulama, yang dimaksud dengan yuslih lakum a'malakum di situ yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik untuk mengerjakan amal soleh. Maka duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, tentunya itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang ada orang yang rumahnya jauh malah dia berada di sop depan. Ada juga orang yang rumahnya dekat tinggal apa langkah 3 langkah yang nggak ada di sop depan, belakang nggak ada. Enten boten? Enten Pak. Pasti enten. Lantaran itu semua apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memilih taufiknya hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Kemudian wa yaghfir lakum dunubakum. Yang pertama tadi Allah akan memperbaiki amal kita. Yang kedua akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Dan tentunya kita semua yakin pasti punya dosa. Coba hitung dari habis bangun tidur Pak sampai hari ini dosanya berapa? Full ke? Ketemu rencangnya rasan-rasan. Napa boleh? Berbakto malah tambah kenceng. Bertarweh nggak jadi baca Al-Quran, ngumpul ngerumpi boleh. Nah dosa lagi. Tapi dengan itu semua ucapan yang benar, yang pertama Allah akan perbaiki amal kita, yang kedua kita akan diampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu
dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya faqad faza fawzan 'azimah, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan kemenangan yang besar, bahwasanya dia benar-benar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dengan hidup di dunia sebagai orang yang terpuji, dan di akhirat sebagai orang yang paling bahagia. Ini buah manis menjaga iman yang pertama. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian buah manis menjaga lisan yang kedua, yaitu bahwasanya menjaga lisan itu merupakan jaminan bagi hamba untuk masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, Pak Bu, jaga lisan kita. Buktinya apa? Buktinya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, man li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannata. Barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara jenggotnya, maksudnya mulut, dan di antara kedua kakinya, maksudnya kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan, yaitu masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang pertama dia mau menjaga kemaluannya, maksudnya dia menjauhi dari perbuatan zina. Karena Allah sendiri yang menegaskan dalam ayatnya, Allah berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Allah sendiri yang melarang kita agar kita menjauhi zina, apalagi kalau zina itu tentunya dosanya lebih besar. Yang mendekati saja itu sudah diharamkan, apalagi sampai kita terjatuh dalam hal zina. Dan yang kedua yaitu orang yang bisa menjaga mulutnya, yaitu dia gunakan mulut yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk tutur kata yang baik. Mulut yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan untuk kita, tidak kita gunakan untuk berbohong kepada orang lain. Pagi-pagi ditanya ibunya, Pak, tasnya gak ada harta mboten? Telas Bu, pasti nyuci celana jatuh 1 juta. Alah, seneng banget nih. Padahal tinggal ngomong di celana ada Bu, pas nyuci nanti kan pasti apa? Disingkirkan, diamankan biar apa? Uangnya nggak rusak. Ternyata dia bohong. Atau apa? Amanah ini digunakan justru untuk memfitnah orang lain. Atau amanah ini digunakan dia untuk mengadu domba orang lain. Bahkan ada juga amanah mulut ini ternyata digunakan untuk bersaksi yang palsu atau saksi yang dusta. Contoh ketika orang disumpah itu kan pasti pakai Al-Quran, Pak. Ketika di pengadilan itu pasti pakai Al-Quran, ternyata apa? Setelah disumpah malah kelihatan korupsi semua. Ini kan termasuk sumpah yang palsu. Maka orang-orang yang seperti ini tentunya mereka apa? Tidak akan mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi adalah orang yang pertama kali akan memasuki surga.
Bahkan kunci surga itu dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita yang mengaku umatnya Nabi malah apa, jauh dari akhlak yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis tersebut memberikan faedah kepada kita jamaah bahwasanya berbagai macam maksiat, berbagai macam dosa itu bisa terjadi karena lisan dan kemaluan. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dari keduanya, maka ia selamat dari kecelakaan yang sangat besar. Makanya ketika kita berangan-angan ingin menjadi penduduk surga, berangan-angan ingin diizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum dari telaganya, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memandang wajahnya, maka kita harus mau menjalankan syariat Allah dan syariat Rasulnya. Maka di antara syariat yang diperintahkan kepada kita, yaitu kita harus mau menjaga lisan dengan harapan apa Bu? Yaitu mendapatkan surganya Allah. Insya Allah kita menjaga lisan itu nggak lama Pak. Kita jaga itu paling mentok sampai 60 tahun atau 70 tahun. Itu pun belum dipotong usia kita dulu yang belum balik. Maka setelah itu apa? Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita semua. Itu yang kedua. Di antara buah manis menjaga lisan yang ketiga, yang harus kita perhatikan bahwasanya menjaga lisan itu menyebabkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bisa jadi bencana yang kita terima saat ini berupa bencana apapun. Karena kan di Sukoharjo itu baru ramenya apa Pak? PHK gitu. PHK besar-besaran gitu. Bisa jadi itu sebabnya ya kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang kita terima saat ini, baik musibah berupa keluarga, katakan anaknya nggak mau diatur, atau musibah berupa mengajak keluarganya untuk melakukan amal perbuatan kebaikan, itu sangat sulit. Bisa jadi itu sebabnya lisan kita. Sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, ma najatu. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa keselamatan itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya keselamatan itu apa? Amsik alaika lisanaka. Maka jagalah lisanmu. Berarti kalau kita ingin selamat, yang pertama kita harus benar-benar mau menjaga lisan kita. Wal yasaka baituka. Hendaklah rumahmu membuatmu merasa, yasa itu merasa lapang. Maksudnya apa di situ? Betah untuk tinggal di rumah. Karena terkadang itu ada seseorang yang rumahnya itu sudah besar, ditambah AC di ruang tamu AC, kamar mandi kasih AC, ternyata juga tidak betah di rumah. Pasti di situ ada sebab yang kita tinggalkan. Dan sebab ini disebutkan dalam asarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innal baita la yattasi'a ala ahlihi. Sesungguhnya rumah itu akan terasa lapang, terasa luas bagi penduduknya, wa takhduruhul malaikatu.
Kemudian malaikat mau hadir di rumahnya, wa tahjuruhu syayatin, dan setan akan lari. Wa yaksuru khairuhu, dan rumah tersebut akan bertambah kebaikan dan kebaikan, an yaqra'a fihil Qur'an, jika rumah tersebut banyak dibacakan Al-Qur'an. Sebaliknya, wa innal baita la yadiqu ala ahlihi, sebaliknya rumah itu akan terasa sempit bagi pemiliknya, penduduknya. Wa tahjuruhul malaikatu, dan malaikat akan lari dari rumahnya. Bayangkan kalau kita punya tamu malaikat, itu pasti senang. Lawang Pak RT datang ke rumah aja kadang seneng banget, padahal kadang kala nagih jimpitan. Akan tetapi di sini rumah kita akan terasa sempit, kemudian malaikat akan kabur, wa takhduruhu syayatin, dan setan akan hadir, wa yakillu khairahu, dan kebaikan itu semakin sedikit di dalam rumahnya, illa yaqra'u fihil Qur'an. Disebabkan karena rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Terlebih lagi kita berada di bulan yang mulia ini, yang mana bulan ini juga kita sebut dengan Syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya bulan tersebut merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka sudah sepantasnya kepada kita semua untuk lebih banyak berinteraksi kepada Al-Quran daripada kita interaksi sama hal-hal yang lainnya. Kadang kan orang itu kalau membaca Al-Quran baru 5 menit niku pun puyeng panggil. Niki penyakit nopo niki? Pados budrek nggih mboten mari. Periksa teng klinik ya mboten mari, giliran megang HP 2 jam juga nggak pusing-pusing. Maka ini cerdasnya setan menggiring kita agar menyibukkan hal-hal yang bisa memalingkan kita dari kalam Allah Subhanahu wa taala, padahal ketika kita membaca Al-Qur'an, 1 hurufnya saja sudah dinilai 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan. Apalagi kita mau membaca 1 juz dalam 1 hari, tentunya malah lebih banyak kebaikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wabki ala khati'atika, dan tangisilah dosa-dosamu. Maka ketika kita berbuat dosa itu seharusnya kita menangisi dosa tersebut, bukan malah kita memamerkan dosa tersebut. Karena ada orang itu biasanya maling itu malah senang, malah ngajak-ngajak rencangnya, monggo maling berjamaah gitu biar cepat kaya. Udah gitu habis maling masih ketawa-ketawa, padahal tetangganya lagi kesulitan dicolong itu, Masya Allah. Padahal dalam agama kita seharusnya kita menangisi dosa-dosa kita. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu hatinya sudah mati, dan mati hati itu lebih berbahaya daripada matinya jasad kita. Jasad kalau kita sudah mati selesai dikubur di kuburan Mbah Santri nggak akan balik. Tapi kalau hati kita yang mati, tentunya kita akan banyak berbuat kerusakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara buah manis menjaga lisan, bahwasanya menjaga lisan itu adalah pokok dari segala kebaikan. Hal ini ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW.
ketika beliau memberikan wasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pesan kepada Mu'adz, memberikan satu wasiat kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu dengan mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku kabarkan dengan sesuatu yang menjadi kunci itu semua, yaitu kunci kebaikan? Maka tentunya Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, iya ya Rasulullah, tentunya saya mau. Karena apa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya itu berupa syariat, tentunya itu berupa ilmu yang bermanfaat. Maka sahabat bin Mu'adz apa? Beliau mau diberitahu tentang kunci segala sesuatu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kuffa alaika hada, jagalah lisanmu ini. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan? Karena penasaran Mu'adz di sini tanya, apakah nanti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ucapan yang kita ucapkan wahai Nabi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, celakalah engkau wahai Mu'adz, wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim, tidaklah manusia itu disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala finnari, ke dalam api neraka, ala wujuhihim, di atas wajah mereka. Berarti nanti ketika kita menjumpai orang-orang di akhirat yang wajahnya berada di bawah, itu bertanda ketika di dunia dia tidak mau menjaga lisannya. Au ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim, dan hidung mereka. Berarti dua kondisi, manusia itu disungkurkan oleh Allah di dalam neraka di atas muka dan hidung mereka, melainkan apa? Illa hasaidu alsinatihim, melainkan disebabkan ucapan lisan mereka. Makanya tentunya ini suatu hal yang patut kita perhatikan. Jangan sampai lisan ini kita gunakan untuk hal-hal yang memang tidak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, idza asbaha ibnu Adam, jika manusia berada di waktu pagi, fa inna a'dha'a kullaha tukaffirul lisana, maka semua anggota badannya menyalahkan kepada lisan. Anggota badan yang kita miliki akan berpesan kepada lisan kita. Tangan itu akan berpesan. Walaupun secara logikanya Pak Bu, tangan itu nggak mungkin bisa berbicara, tapi sebenarnya apa? Tangan kita berbicara, yaitu kepada lisan kita. Kemudian kaki kita juga akan berbicara kepada lisan kita. Telinga kita juga sama, berbicara kepada lisan kita. Lantas apa pesan yang mereka berikan kepada lisan? Mereka mengatakan, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. Fa innama nahnu bika, sesungguhnya kami tergantung pada dirimu.
Fa in istaqamta istaqamna, jika kamu bersikap lurus maka kami pun akan bersikap lurus. Wa ini wajadta wajadna, jika kamu menyimpang, jika kamu bengkok, kami pun akan bengkok. Makanya bisa kita lihat orang yang suka mendolimi orang lain, baik dengan tangannya, dengan kakinya, itu lantaran dia tidak mau menjaga lisannya. Makanya satu kunci kebaikan yang harus kita jaga saat kita masih hidup, yaitu lisan kita. Jangan sampai lisan kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini justru menjadi sebab kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia itu hanya sebentar. Mungkin cuma hanya hitungan tahun. Kalau sekarang umurnya sudah 60. Kalau orang Jawa 60 niku suwida Pak. Artosnya napa Pak? Sejatine wis wayahe diidak. Atau ada yang mengartikan kalau suwida itu sejatine wis wayahe tindak. Kalau kita ditanya jenengan sudah siap napa dereng Pak? Dereng, pasti jawabannya dereng. Tapi ketika diajak beramal, ya kok nggak dereng-dereng gitu loh Pak. Bismillah, kita beramal di dunia ini ya untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita menengok tetangga kita gitu, mau kajian ningali tetangga nih, tonggo kue ramangkat mas-masnya. Mau sholat taraweh juga ningali tetangganya gitu. Tetanggaku juga nggak ikut taraweh. Atau dengan alasan yang lain, masjid Anur tarawehnya lama gitu, pindah masjid Pak kalau lama Pak. Nggak apa-apa insya Allah. Nggak ada apa kewajiban kita sholat taraweh di masjid Anur. Andai kata lama, pindah masjid yang lainnya. Yang penting kita masih menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sholat malam. Jangan sampai kita tidak mengerjakan perintah Allah atau perintah Rasulnya dengan alasan yang lain jangan. Karena tentunya kita semua hidup di dunia ini membutuhkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri mengibaratkan bahwasanya kehidupan kita itu seperti orang yang melakukan perjalanan atau seperti orang yang mampir. Kita tahu orang yang melakukan perjalanan itu pasti ada waktunya. Seperti di sini Jakarta itu pasti akan tertemu dengan beberapa waktu dan tujuan itu adalah kematian. Begitu pula sebaliknya ketika kita mampir, istilahnya mampir ngombe. Gak mungkin kita mampir ngombe itu bertahun-tahun. Pasti hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar. Dan waktu yang sangat sebentar itu tentunya membutuhkan bekal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua di bulan Ramadan ini, serta memberikan keistiqomawaan dan memberikan berbagai macam nikmatnya, sehingga ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan nanti, kita sudah tidak memiliki dosa sama sekali, yaitu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.